warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat kanzen yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan ada seorang penggali kubur datang kepada Rasulullah dan menceritakan begitu besarnya dosa dirinya. Mungkinkah dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Rasulullah menjawab, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, karena besarnya dosamu masih besar pengampunan Allah. Tapi dosa saya ini betul-betul besar. Dosa saya itu adalah dosa yang menjijikkan dan tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Sehingga berkali-kali dia bercerita, mengatakan bahwa dosanya lebih besar, dosanya besar betul. Rasulullah tetap mengatakan bahwa pengampunan Allah lebih besar dari dosamu. Hingga sampai 3 kali lalu Rasulullah bertanya, dosa apa yang kamu lakukan? Lalu dia bercerita, ya Rasul, selama 7 tahun saya menjadi penggali kubur, dan selama itu pula setiap keluarga dari si mayit itu meninggalkan kuburan, saya gali kembali kuburan tersebut dan saya ambil kain kafannya dan saya jual. Tapi tidak cukup dari itu. Hingga suatu saat saya ketika mau mengambil kain kafannya, menggali sebuah kuburan, dan saya ambil kain kafannya, saya buka, ternyata yang ada di balik kain kafan itu adalah seorang wanita muda yang masih cantik, dan itu membuat gairah saya, nafsu saya tergerak untuk melakukan hubungan dengannya. Karena itulah sebenarnya dosa saya tidaklah pantas diampuni. Begitu menjijikkan, begitu besar dosa saya, Rasulullah. Dengan niat mendidik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nyah kamu dari hadapan. Kau tak pantas berada di hadapan, karena engkau berbuat satu hal yang sangat menjijikkan. Dan saat itu penggali kuburan tersebut pergi berpaling dari Rasulullah. Dia hanya bisa menangis dan memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, begitu besar dosa saya selama ini, hingga utusanmu tidak mau menerima, hingga utusanmu tidak mau berada di hadapan, hingga utusanmu, hingga aku tidak diusir. Dan saat itu dia hanya bisa memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku hanya bisa memohon ampun kepadamu, entah engkau terima atau tidak. Namun sampai saat ini aku masih memohon kepadamu ya Rasul, ya Allah, agar engkau mengampuni dosaku ya Rasul. Setiap langkah dia memohon ampun, dia bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, hingga berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jika datang saatnya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril datang pada Rasulullah bahwa orang penggali kubur yang pernah datang kepadamu dan menyatakan dosanya, mengakui dosanya di hadapanmu, saat ini Allah telah mengampuninya. Dan saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepadanya melalui sahabat, untuk memberikan kabar kepadanya bahwa dosanya diampuni oleh Allah. Dan saat dia diberikan kabar gembira tersebut, dia hanya bisa mengucapkan sambil menangis, Alhamdulillah. Setelah itu dia meninggal dunia. Sahabat kansan yang dirahmati oleh Allah, taubat adalah jalan keberuntungan. Sebesar apapun dosa manusia, selama bukan dosa syirik kepada Allah, Allah pasti mengampuninya.
kalaulah kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak punya dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap manusia punya perbuatan salah, dan sebaik-baiknya manusia yang bersalah, sebaik-baiknya manusia yang berdosa, mereka yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bertobat? Taubat adalah kembali ke jalan Allah. Taubat adalah menyesali dan menangisi kedurhakaan diri atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama ini. Taubat adalah jalan keberuntungan. Taubat adalah jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai, senang pada hamba yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mensucikan diri. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk bertobat. "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kamu kepada Allah, wahai hamba-hamba yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya engkau beruntung. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibuna minad dammi kama la dzamba." Orang yang mau bertobat atas dosanya, maka Allah melihatnya dia seperti tidak berbuat dosa. Bahkan lanjutan dari hadis tersebut, "Idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun." Jika Allah sudah mencintai seorang hamba karena taubatnya yang terus-menerus, maka dosa tak akan melekat pada dirinya. Sahabat Kanzeng yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah pegangan bagi kita untuk kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.